guys, balik lagi bersama gue Randy dan gue Vincent di Konspirasi Ngopi. Seruput dulu kopinya. This is our special day, bre. Wah, Spesial banget, ini special episode untuk mengenang anjir. Untuk merayakan hari ulang tahun Konspirasi Ngopi. Wah, Konspirasi Ngopi ulang tahun. Ulang tahun, bre. Dapat kado gak kita? Kagak kayaknya ini. Makanya kita waduh. nungguin kado dari teman-teman semua, teman ngopi ya. Tapi dapat kado kemarin. Serius lo? Iya. Yang mana? Dari Spotify. Oh, Akhirnya Vincent setelah iya. penantian kita tembus 100 besar, bro. Kado terbion sih itu. Kado Bukan terbion. lagi terindah anjir. Iya. 100 top 100 ya. Top 100 episode di mencapai. Spotify. Atau jangan-jangan Spotify tahu bre kita ulang tahun. Kita ulang tahun ya. Iya, makanya ngasih kado itu Aduh, gitu loh. gila, 76 ya gila. kemarin. 76 apa 78 ya? Iya. 78 anjir. Keren sih itu angkanya. Gile. Setelah 78 kan. Ya. Aduh gila. Ya maksudnya melewati top 100 tuh agak beyond sih. Gua nggak tahu ya, gue speechless sih. Bener. Gue speechless banget itu bisa mencapai sejauh ini ya Konspirasi Ngopi. So ya. far one of the best achievement gak sih buat Iyalah. Konspirasi Ngopi? Iyalah, Applause dulu dong. plus dulu lah, gila luar biasa. Pasti kan banyak banget bre. Ini kan top episode ya, bukan top podcast ya, yang ada di Spotify kan. Bener. Berarti kan episode yang berada di dalam Spotify itu kan banyak kan episode Banyak. podcast kan. Gue bisa bilang mungkin jutaan Iya. episode. Dan kita bisa merangkak naik menuju ke top 100 sih, itu beyond. Wah. Itu nggak ada matematikanya. Gua Waduh. bingung. Itu kalau Gila, bukan gila. karena Tuhan Yesus, Asli. temen ngopi, Luar biasa. Spotify, Benar. nggak mungkin kita bisa seperti Iya. itu, bre. Betul. Itu. Thanks God lah pokoknya. Itu salah satu kado lah ya berarti ya. kado terindah. Iya. Dan juga ini adalah sebenarnya episode spesial ya. Episode spesial. Episode spesial ini judulnya episode spesial sama dengan episode kosong. Nggak, jadi kita di sini hari ini kita nggak akan bahas materi. Kita lebih ke kita fokus lah merayakan hari ulang tahun inilah. Yes. Gitu. Kita celebrate dulu ya. Kita celebrate dulu, Gak usah gitu. bahas yang pusing-pusing dulu. Achievement kita sejauh ini Iya, ya. kita bahas mulai dari perjalanan Konspirasi Ngopi Benar. sampai bisa saat ini wah. Soalnya banyak bre yang DM di Instagram juga banyak nanyain, "Oh, ini Konspirasi Ngopi tuh terbentuk kapan?" gitu kan. Jawaban gue terbentuk sebelum VOC. Ih, soalnya yang nanya kocak juga, apakah terbentuk sebelum Nabi Adam ya? Waduh. Anda ngaco Anda. Ngaco. Itu orangnya ngaco apa otak lo yang ngaco, Ren? Iya. Yeah. Gitu. Apakah Nabi Adam dulu suka ngopi juga sambil berkonspirasi gitu Iya, kan? jadi ya banyak lah teman-teman DM kan, teman ngopi nge-DM di Instagram gitu. Thanks Bang, udah banyak nemenin kita gitu kan. Bahkan ada yang mau bunuh diri, enggak jadi. Serius lu? Bohong. Oh, bangsa. Bohong. Lu jadi suka ngeprank lu. Tapi keren ya. Iya. Keren ya kalau misalnya beneran ada yang kayak gitu loh. Enggak, keren lagi anjing. Enggak, bukan maksudnya kita tuh ada berkontribusi untuk menggagalkan orang gitu. Ah. Untuk tidak bunuh diri gitu. Iya. Tapi setidaknya kita menemani teman-teman lah. Kan Benar, itu poin benar. besarnya kan. Ada yang komen juga sempat kayak, "Bang, berkat lo Bang, gue jadi pilih Prabowo." Waduh, ya kan? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Kan, justru itu Iya, kan, iya. loh, kok bisa gitu. Kalau karena kita Anda dukung Pak Dharma, ya benar. Itu benar gitu kan. Kalau Pak Prabowo gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Iya. Kecuali ada yang masuk 2M. 2 ember. 2 ember, Maksudnya. 2 ember kopi. Buat stok betul. sebulan. Itu Gak ada masalah. Ya ini juga sekaligus ini ya alarm juga buat teman-teman ya. Ini kopi kita stoknya menipis bre. Stoknya menipis. Iya. Iya, Saweria ya. Benar, Silakan, benar. teman-teman. Kalau emang gak ada Saweria gitu ya, punya bibit kopi kirim. Asli, Iya benar. kan? Kirim ya bibit kopi dah. Nah, gini bre. Jadi kita mau ceritain dulu mungkin kayak teman-teman bertanya-tanya nih awal-awalnya kita bikin Konspirasi Ngopi itu kayak gimana. Iya. Sebelum kita seperti cerita, apa. pertanyaan analisa lo. Perkuat dengan Cocok logi. Oke, Vincent, kita mau menceritakan, Bre, bagaimana Konspirasi Ngopi, podcast terbesar abad ini, Bre, ya kan, terbentuk. Anjing berasa penting banget bangsat ini kayak
nyeritain sesuatu yang penting Iya. banget gitu ya. Oh karena ini Anjing. akan masuk bagian dari sejarah bre. Oh iya. Wikipedia akan mencatat ini. Oh gitu. Iya. Ya setidaknya sejarah hidup gua lah. Iya. Paling tidak itu Setidaknya, aja. Gua iya. nggak berharap yang muluk-muluk. Wow, ntar masuk Guinness Book Record Iya. tai kucing nggak usah. Kok nggak penting dong? Nggak usah. Nggak penting Nggak itu. penting. Itu kan Amerika. Kita lawan Amerika bro. Oh iya bener juga. Iya, kita masuk Guinness Book of China aja. Sama aja dong. Sama aja. Guinness Book of Indonesia dong. Indonesia. Kita bikin sendiri. Iya, iya, iya. Apa sih muri? Muri ya. Iya, Waduh, apakah itu benar? Ya gimana? Iya. Jadi kita terbentuk tahun 2019 sebenarnya teman-teman. Ya, 2019 pada saat itu Covid ya kalau nggak salah ya. Atau 2020 kita terbentuk bre. Pas Covid. 2019 belum Covid ya? Belum Lupa gua. Covid. 2019 Covid itu di China. Iya. 2019 akhir. Kita udah belum masuk sini loh. Waktu itu kita masih ngebahas yang tentang Bill Gates. Belum Bill masuk Gates itu sini. obat-obatan Covid setan. Enggak, Enggak, salah. Itu pas Covid kita bahasnya. Terus yang ini loh, yang awal-awal yang kita bahas tentang jerings tuh. Iya, itu Covid. Oh udah ya? Udah masuk sini Vincent 2020. Oh gitu ya? 2020. Bukan, gue seingat gue malah 2019 lah. Enggak 2020. Itu Ya, 2020. Memang gue tuh punya memori yang sangat kecil ya. Jadi gue kalau kayak Iya. gitu udah kalau lama lupa gue. Gak apa-apa. Heeh. Yang penting IQ di atas rata-rata kan. Iya. Nah, itu yang penting. Karena memang biasanya orang jenius tuh gampang pelupa. Ren. Yes, pembelaan. Pembelaan. Iya. Ya kita start di 2020 ketika itu zaman Covid gitu ya. Sebenarnya kita start itu di bulan April Mei seingat gua. Tapi karena nggak keren ulang tahun di bulan April, kita memutuskan untuk ulang tahun di bulan Juli. Iya, Seperti Amerika, Bro. Iya. Kan dulu orang-orang dulu kalau misalnya bikin kakak Iya. bikin KTP kan, nih ulang tahun tanggal berapa Pak lahirnya? Masukin aja bulan Juli gitu. Nah, Sama bisa. itu kita konspirasi ngopi. Kita mau ulang tahun kita sama seperti Amerika. Kenapa? Karena kita mau mendominasi dunia. Anjir. Dunia podcast. Mendominasi dunia. Iya. Bangsat muluk-muluk banget. Iya kan? Dengan iming-iming message yang kita sampaikan kebebasan bersuara, Oh, bre. gitu. Sebenarnya tidak. Hanya kita yang boleh bersuara, Vincent. Bangsat. Iya. Ya tapi maksudnya berarti kan hampir 4 years ya, 4 tahun ya kita. 4 tahun dari 2020 ke Gila sih, luar 2024 ini. biasa sih. Nggak berasa ya sampai di hari ini apa yang udah kita lewati, up and down gitu, dan gak berasa gue ngebacot buat kalian semua gitu. Bener. Buat teman-teman ngopi. Dan kita nih hampir, kalau nggak salah ya, teman-teman boleh ngeliat, gue lupa banget 90 atau 80. Udah mau 100. Udah hampir 100 ya. Kok gak sukses-sukses kita ya? Udah, kita tuh udah ngejalanin tuh sampai 4 tahun dan nemenin teman ngopi semua. Dan itu apa ya, gue happy sih. Iya. Intinya sih itu sih. Jadi gue Bener-bener. happy ngejalaninnya dan konsisten gue jalanin sih. Maksudnya yang bener-bener bikin gue happy juga, bikin teman-teman ngopi juga yang dengerin juga bisa jadi happy juga. Semoga ya. Iya. Gak tahu beneran happy apa enggak ya. Dari 2020 ke 2024 gitu ya. Itu kalau udah nyicil motor udah lunas harusnya, bre. Gitu kan. Dan mungkin teman ngopi ada yang pada saat itu dengerin gitu kan. Ya. Sekarang udah meninggal mungkin ada. Bisa. Ya kan. Meninggalnya pas Covid bisa. Pas Covid bisa. Ya kita turut berduka lah kalau seperti itu kan. Agak Ya bangsat Edian sih. Anda juga pernah menjadi bagian dari kita Iya. gitu. Meskipun saat ini mungkin di alam lain. Tenang di alam sana. Tenang di alam Dalam sana. kuantum. Iya. Kita ngomongin ini sambil ketawa-tawa loh. Anjir, Ren. di alam Anjing ya. kuantum. Enggak apa-apa karena kita gini, hidup itu hanya numpang ketawa, Bre. Oh iya bener juga sih. Iya, kalau nggak bener kita juga. mengetawakan diri kita, kita mengetawakan orang lain. Iya, dan menertawakan hidup ini intinya Yes. kan. Nasib Nasib, diketawain kita aja, ketawain. ya kan? Mau digimanain ya kan? Iya kan? Cukup ketawa Vincent. Kita cerita dari episode pertama kita. Apa Apa sih episode pertama kita? Singkat lo? Bahas drinks. Bukan bahas jering setan. Bener anjing. Bill Gates adalah Tuhan. Enggak. Salah lagi. Lupa ente. Apa ya episode pertama? Wahyudi. Konspirasi Wahyudi. Iya. Tapi kan nggak bahas jering. Jering sebagian kita bahas. Iya, sedikit kita bahas. Tapi setidaknya gue tahu itu tuh sebenarnya keresahan yang timbul ketika lu abis nonton Drinks. Oh iya. Iya, dan gue ingat, gue kalau untuk kayak momen-momen kayak gini gue ingat. Lu tuh abis nonton Mardigu. Ingat banget gua lo ngomongin ya kan. Wah anjir nih bocah resah nih Resah kan. ya. Anjay. Wah meletup-letup nih. Kayaknya butuh platform nih ya kan. Wah. Langsung lah nih lu buat podcast aja lu bilang gitu kan. Benar-benar. Iseng gitu kan. Kita ngetek waktu itu pertama kali di kontrakan Bung Gif.
warung kopi Bung Gif. Oh iya, warung kopi Bung Gif, bener. Kontrakan kan, itu kontrakan warung kopi kan. Bener. Kayak gitu. Itu pertama kali tuh bre. Kacang hijau ya kan. Bener. Sama tuyul. Wah. Sama tuyul lagi. Itu. Iya kan. Itu episode pertama ya. Episode pertama itu masih gembel ya kan. Sekarang Bener. juga sih. Mic-nya baru punya 1. Iya. Yang ini bukan sih yang kita pakai? Bukan, beda. Beda ya? Beda, lebih jelek itu, 100 ribuan kayak itu. Oh iya. 100 ribuan. Itu waktu itu nyoloknya kemana Ren? Soundcard. Oh sih emang iya. Pakai Bukan soundcard. langsung ke HP ya? Enggak. Ke soundcard. Satu doang itu ya? Yes. Gila. Soundcard itu baru bisa langsung ke handphone dari soundcardnya. Oh. Itu. Masih ada nggak tuh? Masih ada. Oh. Tapi iya. udah nggak kita pakai. Kita kan udah sekarang eksklusif, bro. Iya udah. Kita sudah lebih eksklusif. Sudah masih gembel. Nah dari situ kita lanjut tuh bikin episode kedua ya. Iya. Di YouTube juga ya. Iya semua kan awal dari YouTube. Dari semua. YouTube. FYI buat teman-teman ya, waktu itu kita tuh masih di YouTube semua. Belum lewat Spotify sama Noise. Belum ada. Iya belum Noise ada. waktu itu belum ada malah. Mas belum ada ya. Masih di YouTube semua, kita taruh semua di YouTube. Dan episode kedua tuh Bill Gates. Bill Gates adalah nabi. Wah. Yang kita ngekritik dan menganalisa tentang pembicaraan Bill Gates Di TED Talks kalau nggak salah ya. TED Talks tahun 2015. Iya, di mana dia di situ memprediksi akan adanya wabah virus. Mau gue bongkar nggak itu? Apa Nih, tuh? Gue bongkar sekarang nih. Bongkar, Cen. Nah, jadi kenapa dia membuat prediksi itu? Kan gini, kita kan ngebahas si Bill Gates itu kan sebagai salesman. Benar. Benar dong. Benar. Nah, gimana caranya dia ngegoreng isu ini supaya Produknya laku. uang yang dia invest di dunia kesehatan jalan. Benar. Gitu loh. Jadi gue belakangan juga denger ya dari beberapa sumber gitu mengatakan bahwa ya memang skemanya adalah dia nginvest duit ke dunia kesehatan kayak gitu. Dan ketika virus ini meledak gitu, disitulah saatnya dia mengambil profit. Benar. Jatuhnya gini, kayak dia kayak main saham Ren. Iya. Kayak gitu. Jadi Benar. dia goreng isunya naik, dia keluar dari situ. Iya kan. Kayak gitu. Ketika isunya digoreng bukan cuma isu yang digoreng, tapi masalahnya dibuat, di-create. Iya. He creates the problem and then he also giving the solution. Problemnya udah ada, makin digoreng lagi tuh sama dia, set ya kan. Barulah dari situ Gates and Melinda Foundation tuh mengambil profit dari situ. Dimana harta dia ya, uang dia itu diinvestkan ke dunia kesehatan. Iya. Kayak gitu. Betting on the right. Ya that's why kita namain judul itu kontroversial ya. Bill Gates adalah nabi. Gitu. Iya, karena dia bisa ngepredict the future. Sebenarnya bukan ngepredict the future, tapi membuat the future, create. Yes. Dia meng-create itu kayak gitu. Kalau teman ngopi mau dengerin, yang belum ya, yang baru join mau dengerin kayak seseru apa sih? Yang nggak seru sih sebenarnya. Ya. Tapi kita kasih linknya. Ya. Langsung aja kalian gitu. dengerin ya di episode kedua kita itu. Dan yang di take down yang pertama Ren di YouTube. Oh, Jerings ya. Ya, yang episode Wahyudi itu konspirasi emang Wahyudi. Jerings ini berbahaya Jerings ini. Enggak emang bangsat kita ngomong situ juga rada bangsat Ren. Rada bangsat ya. Iya, ngomongin ini loh tentang COVID itu hoax apa segala macem. Iya, Tapi kan iya. emang bener. Ya begitulah ya. Sekarang kan terbukti semua. Di Kongres Amerika mengatakan bahwa ini tuh buatan gitu loh, biological weapon yang dibuat di laboratorium Wuhan. Iya bukan hoax tapi dong. Covidnya ada tapi COVID-nya memang ada. masalah itu dibuat. Masalahnya dibuat Iya. kayak gitu. Kampret emang. Iya, Ya, akhirnya untuk sekarang kepentingan siapa gitu kan? ya buat profit intinya kayak gitu. Benar. Nah, kayak gitu tuh teman-teman. Itu di take down ya. Yang pertama, yang episode pertama. Terus kita kalau nggak salah kita sempat nge-tag itu di 2020 sampai 4 episode ya kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Ada gue juga Gua lupa. nge-tag podcast sendiri tuh yang terkait horor, podcast malam Jumat gue nge-tag sendiri tuh. Iya. Iya kan? Iya, yang nyeritain yang kisah di Jogja. Bisa di Jogja. Kakak ipar lu ya? Kakak ipar gua. Okay. Iya. Nah, itu setelah ceritain itu kalau nggak salah kita sempat vakum, Bre. Kita vakum lama tuh. Iya. 2 tahun lebih ya berarti ya? Gue lupa. 2 tahun. Karena kita starting lagi, mulai lagi itu dari tahun 2022. Oh gitu ya? Bulan Juli tanggal 4. Oh gitu. Episode comeback kita itu yang meledak, Bre. Kita henok. Nah, dari situlah langsung tuh pas habis kita take episode itu di rumah gua tuh kalau nggak salah. Nge-tag langsung upload, langsung tuh nggak pakai cut, nggak pakai edit, Nggak pakai edit, langsung naik. Naikin ke Spotify sama Noise waktu itu. Dan itu jadi salah satu episode paling bersejarah buat kita. Setuju nggak lo? Setuju banget sih. Itu kayak epic comebacknya sih. Epic comebacknya itu bener-bener
Gila men, ibarat kata lu udah kalah di Mobile Legends gitu kan. Hypernya Estes tapi lu bisa comeback gitu loh. Tapi kalau misalnya analoginya kalah sih kita nggak kalah, bukan kalah. Ya tapi maksudnya balik lagi dengan something spesial ya. Ya dengan style aja. Nah kita ceritain Sen, kenapa kita bisa comeback tuh di episode Kitab Henok? Apa yang melatar belakangi kita bisa membuat episode itu? Iya, jadi kan waktu itu tuh ini ya, peradaban Indonesia itu kan diserang oleh negara api kan. Dan alien-alien ini sudah mulai bermunculan. Kan? Ya. Anunnaki, bla bla bla. Nah dari situlah kita menemukan satu kitab ini yang berada di dalam loh batu ya kan. Iya. Kita ambil dari situ. Prasasti ya. Kalau nggak salah kita nemuin di Gua Angling Dharma ya. Kayaknya benar. Angling Dharma gitu ya kan. Ya yang melatar belakangi keisengan sebenarnya kan. Keisengan timbul dari beberapa obrolan kita sebelumnya. Kita ngobrolin tentang Kitab Henok nih kayak gini Ren, kayak gini. Terus kita menyambungin dot-dotnya ini tentang bagaimana mitos banjir bandang itu ada di semua peradaban. Benar. Dan itu ada sangkut pautnya dengan Kitab Henok ini kayak gitu. Gue sepakat 100% dengan lo terkait lo ngomong bahwa ingatan lo jelek. Ingatan lo jelek banget Vincent. Bukan seperti itu ceritanya. Tidak seperti itu. Gimana? Yang melatar belakangi Kitab Henok ini terbentuk ya. Di saat itu jadi teman-teman Vincent waktu itu sedang cerita. Dia bilang kayak dia bergumul gitu ya bahwa dia ingin memberitakan firman Tuhan. Dia ingin memberitakan firman. Iya, no, itu sebelumnya Vincent. Oh iya? Itu yang melatar belakangi. Dan gue waktu itu bilang sebagai teman yang baik, gue bilang curhat aja bre di Twitter gitu loh. Karena ketika daripada kita tulis di Twitter gitu kan, yang ada ntar Gen Z pada komplain, kemudian kita bikin podcast aja lagi. Audio. Iya, kita bikin audio lagi. Nah, kayaknya untuk episode pertama tuh seru ya kalau kita ngebahas satu kitab yang memang ini tidak masuk dalam Bible gitu loh. Tapi ini sebenarnya ada kitab ini gitu loh yang membahas gue bisa bilang Kitab Henok ini being the answer, menjadi jawaban ketika ada banyak mitologi, ada banyak kepercayaan yang memiliki banyak dewa gitu loh. Ini dewa-dewa ini berasal dari mana nih? Bahkan bisa menjawab ada banyak pertanyaan di DM. Entah di DM, di komentar, orang tuh selalu kayak nanya, "Bang, bahas tentang peradaban kosong dong, peradaban kekosongan yang ada di One Piece." Iya, abad gitu. Kekosongan. Sebenarnya jawabannya itu Kitab Henok. Iya benar. Iya kan? Benar. Secara fiksi animenya ya itu One Piece gitu kan. Tapi untuk menjawab peradaban kekosongan apa segala macam itu isinya. Semi historiknya si Kitab Henok ini sendiri. That's why menurut kita pada saat itu kayak wah ini keren sih. Kita bisa mengabarkan cerita terkait God itu sendiri melalui sebuah kitab yang memang dihilangkan dalam kesengajaan, dengan kesengajaan. Gitu, makanya kita rilislah episode Kitab Henok. Ternyata reaksi publik luar biasa bre. Iya. Pada saat itu lo yang ngabarin ke gue, lo bilang kayak Ren, gue dengerin satu podcast terkait konspirasi di Noise itu bagus kayaknya gitu kan. Opini tengah malam lah kita sebut. Kita upload yuk di Noise gitu. Oh iya, referensi gue ketika itu adalah Opini Tengah Malam. Iya, karena ketika waktu itu di platform Noise itu memang untuk konspirasi memang waktu itu Opini Tengah Malam. Iya. Gitu. Oh iya, gue ingat. Akhirnya kita coba ngetek di platform Noise gitu. Dan itu wah ini luar biasa sih maksudnya ya teman-teman ya. Teman ngopi ini harus tahu bahwa satu episode pertama itu yang menjadi bensin kita sampai dengan saat ini. Karena ekspektasinya tuh kita setting lowest expectation ya, kita nggak expect apa-apa. Tapi ternyata episode itu meledak bro. Yes. Episode itu meledak sampai akhirnya. Sampai hari ini malah. Iya sampai hari ini. Sampai akhirnya Vincent menuangkan episode Kitab Henok itu ke dalam sebuah video visualization podcast. Ya, dibuat di dalam YouTube. Kalian bisa tonton juga sekarang sampai hari ini. Dan itu meledak juga. Iya, itu meledak juga. Itu meledak juga di YouTube. Ya, gitu loh. Ya shout out untuk Tuhan ya kan. Karena kita udah tag podcast Kitab Henok gitu kan. Nah, secara teknisnya Ren, menurut lu kenapa Ren? Ini mungkin ini akan jadi opini yang bias ya. Karena kan kita yang creatingnya ya, kita yang membuat gitu. Tapi kalau menurut lu sendiri secara teknis kenapa bisa Ren? Itu episode itu secara khusus Kitab Henok itu bisa grow up dan muncul ke permukaan gitu di antara banyak orang yang membahas Kitab Henok yang sama gitu. Apa tuh? Oke. Menurut lu apa? Ini menurut gua ya. Menurut gua
Pertama adalah gue setting the lowest expectation. Gue rasa lo juga sama gitu loh. Karena kita baru mulai lagi ya kita nggak akan ngeset ekspektasi apa-apa gitu kan. Tapi bukan berarti kita tidak bekerja. Bukan berarti lo dan gue itu tidak merencanakan suatu strategi. Waktu itu gue inget banget kita bilang bahwa gue sempat ngecek di Noise sama di Spotify. Gue bilang, bre, keywords Kitab Henok belum ada nih di Noise dan Spotify. Sedangkan dimensinya tuh di YouTube pada saat itu udah lumayan ada dimensinya. Kayaknya kalau kita ngeluarin keywords Kitab Henok nih di 2 platform itu akan jadi sesuatu yang bagus nih. Ya. Akhirnya kita rilis, bre. Keywords ya. Keywords. Okay. Ya terlepas dari keywords, ternyata kalau secara materi gimana? Wah, secara materi itu gila, bro. Secara materi gitu loh, apa yang kita bawain dan apa sih menurut lo yang membedakan kita gitu sama teman-teman lain yang ngebawa ini secara materi ya? Iya, kalau dari secara materi ya, gue bisa bilang itu salah satu podcast terbaik kita lah. Meskipun itu comeback dan kita belum selancar sekarang ngobrolnya gitu ya. Tapi itu salah satu yang terbaik. Kenapa? Karena materi yang lo udah siapkan itu bagus, bre. Materi yang lo udah siapkan itu bagus banget. Kedua, cara pembawaan kita itu berbeda nih. Kayak misalnya orang pengen denger Kitab Henok secara monolog gitu ya, secara obrolan serius lah. Iya, monolog. Iya, they can listen Nesi. Ya, you name it lah. Iya, banyak lah orang-orang konspirasi. Tapi kita membawakan itu dengan obrolan warung kopi. Kita buat sesimpel-simpelnya gitu ya. Bahkan di saat itu kita berani nge-state lah bahwa yang menghilangkan Kitab Henok itu adalah Dewan Gereja Romawi gitu kan. Dewan Gereja Katolik. Kita berani itu fakta, membuat statement itu. Enggak, itu fakta itu. Iya. Dan kita berani membuat statement itu ya, gitu memang kan. Iya kok. Memang iya. Dan hal itu yang membuat banyak orang juga akhirnya terbangun gitu loh. Kayak, oh iya ya ternyata ada loh Kitab Henok. Bahkan jujur gue sampai sekarang kaget. Komen-komennya luar biasa positif, banyak, bre. Kayak mereka bilang, bang, gue menemukan Tuhan. Iya. Di dalam video Kitab Henok. Itu beyond sih. Itu salah satu, menurut gue achievement tertinggi itu adalah ketika dari komentar-komentar itu. Iya. Menurut gue ya, terlepas kita nggak bawainnya gimana, tapi ketika orang bisa relief dan menemukan lagi esensi ketuhanan di dalam suatu apapun itu ya, karya ya bentuknya, itu pencapaian tertinggi sih menurut gue pribadi. Karena memang motif utama kita membuat itu ya pada dasarnya Tuhan gitu loh. Itu dulu rootnya. Itu intensinya ya. Niatan kita. Iya. Ya, niatan kita bukan untuk famous lah pada saat itu. Iya, yang mungkin memang secara ketika orang dengar kayak nih 2 orang goblok ngomong gitu kan, tapi kan dari situ bisa mendatangkan sesuatu yang baik gitu kan. Maksudnya yang tadi kita bilang bahwa at the end ini bisa membawa orang menjadi sadar lagi akan ketuhanan itu sendiri. Itu kan what a feeling sih, Ren. Gila sih itu. Ya meskipun banyak juga yang komen kayak, apaan sih bang lo ngomongin ketuhanan, bahasa lo anjing segala macem gitu kan. Iya. Ya mungkin it's my bad lah, itu kesalahan kita ya. Maksudnya kita kadang cannot control how we express our feelings gitu kan. Tapi ya terlepas dari itu intensinya, sekali lagi intensi kita ya baik gitu loh pada saat itu. That's why episode itu salah satu episode terepik sih buat gue. Itu sih kalau menurut gue ya itu that's how we express ourselves sih. Maksudnya itu genuinitas kita sebagai podcaster ya. Kalau itu diubah kita jadi nggak genuine dong. Iya, ya lu dengerin 2 orang monolog pada malam hari ini, Randy, kita akan membahas Kitab Henok apa gitu kan. Dengerin aja gue udah gembul. Iya kan, maksudnya apa yang membedakan kita dengan yang lain gitu kan. Malah lebih seru kayak gini kali gitu kan. Iya, dan at the end juga akan kebagi sih bre pendengarnya gitu loh. Maksud gue ya lo akan gagal ketika lo mencoba menyenangkan semua pihak. Itu fakta. Maksudnya gue gak tahu cara berhasil itu seperti apa, tapi gue tahu cara gagal. Cara gagal adalah dengan cara lo mencoba untuk menyenangkan semua pihak. Ya. Gitu. Iya sih. Ya tapi gue pengen say sorry juga sih. Maksudnya kalau memang kata-kata gua gitu ya, atau kata-kata lo ada yang menyakit di hati teman-teman ngopi, ya say sorry lah at the end. Gua enggak. Lo enggak? Gua enggak. Bodo amat mau selalu sakit hati kayak kagak, bodo amat. Kalau sakit hati kau bisa denger. Jangan denger ya. Gampang. Langsung matiin aja nih. Simple. Bener. Itu kan pilihan, opsi. Ada di Spotify. Ya lu mau dengerin enggak ya silahkan, monggo. Kalau gue masih simpel itu. Bener. Dan kalau gue ya, gue melihat ini mungkin dari sudut pandang gue, kenapa ketika itu Kitab Henok itu bisa semeledak itu ya. Mungkin karena waktu itu awareness tentang Kitab Henok, khususnya materi Kitab Henok ini belum terangkat ke permukaan. Karena menurut gue waktu itu wawasan orang tentang kisah Kitab Henok itu waktu itu awarenessnya belum terlalu aware bre, orang tuh terhadap kisah Kitab Henok ini. Jadi orang tuh masih mencari banyak referensi tentang
kitab Henok gitu. Jadi narasinya dulu nih keluar nih, kitab Henok nih. Terus orang tuh pada penasaran nyari tentang kitab Henok gitu kan. Nyari tahu, entah mereka nyarinya di YouTube, di Spotify atau apa, dan kebetulan kita ada di platform tersebut. Bener. Dengan keywords kita itu, jadilah orang dengerin itu. Kebantu sama keywords itu. Dan somehow ya, mungkin ya kalau dari sisi sebagai pendengar ngedengarnya, oh ini beda nih orang nyampeinnya. Selain itu gue berani state, gue bilang bahwa nggak ada yang sekomprehensif itu dan sedetil itu untuk nyampein materinya. Setidaknya menurut gua ya, ini menurut gua loh. Pada saat itu belum ada ya waktu itu bener-bener nge-in banget sama kitab Henok. Mungkin ada setelah 6 bulan 7 bulan setelah kita. Sorry, correct me if I'm wrong. Opini Tengah Malam pernah ngetek itu? Nggak pernah, Anunnaki dulu dia malah gua bisa bilang sekarang nih ya, ini kalian mungkin bisa cross check sendiri ke orang-orang yang Opini Tengah Malam. Mereka tahu kitab Henok tuh dari kita. Oh gitu? Iya, gua bisa state itu benar bre. Gitu. Kayak seru ya kalau kita collab sama Opini Tengah Malam ya. Boleh, ntar gue DM. Seru ya kayaknya. Ya, iya boleh ntar gue DM, gampang itu. Kan saat ini kita sudah setara sama mereka nih. Gak ada setara itu joking aja. Enggak. Bukan, maksudnya gak ada setara. Kita lebih tinggi. Oh, kita lebih tinggi. Dasar Vincent. Menganjing kita. Iya. Enggak, kita Opini Tengah Malam tuh friend of us, teman kita. Memang teman, emang siapa yang bilang musuh? Tapi pengen kita tikam. Anjing. Ya gitu. Tapi ini sekali lagi itu kan bias ya. Ini kan pendapat kita sebagai kreator. Nggak bisa kita patenkan 100%. Ya menurut kalian aja lah gimana. Kalian komentar aja di bawah gitu. Bener-bener. Nah, setelah kita Henok bre, kita banyak nge-tag banyak episode yang jadi memorable tuh. Iya. Gue bisa name it itu Anunnaki, Dilatasi Waktu. Gue lupa deh, ini kita tuh udah sampai berapa episode? Hampir 90 kalau nggak salah. Coba deh dicek deh. Iya. Kalau nggak salah, coba teman-teman cek tuh 90 episode kita kalau banyak. Udah sampai hari ini ya, per hari ini ya. Iya. Udah 90 episode. Iya, dan banyak juga kan jadi episode yang memorable kan. Iya. Nah, kalau dari lu deh Vincent, kita bahas satu persatu dulu. Salah satu episode paling memorable buat lo. Lalu gue lagi bukan. Iya bener bre, 92 episode 92 kita. Ya? Tapi kan itu banyak klarifikasi lo. Banyak klarifikasi. Banyak lu banyak ngumumin juga. Ngumumin kayak kita ngeluarin episode berbayar nih. Kan masuk juga ke episode itu. Iya sih. Iya kan? Paling hitungannya berapa sih? 45 lah. Ya 80 sekian lah ya. Yang beneran episode ya. Kayak gitu. Apa tadi pertanyaannya? Episode paling memorable buat lo. Episode paling memorable ketika kita nggak ngetek. Bangsa. Kenapa itu bisa jadi nggak jokes? Oh itu jokes. Episode paling memorable ya satu kita Henok, Anunnaki, Brother of Snakes, terus apa lagi ya? Dilatasi Waktu. Multiverse yang ya dilatasi waktu itu kan kita ngebahas multiverse tuh. Quantum Entanglement yang 2 part itu. Banyak ya berarti yang memorable menurut lo ya? Banyak sih. Banyak. Oke, gini deh Vincent. Sampai yang paling memorable kita ceritain satu. Apa menurut lo? Sama Oza sih, sama Bang Oza gua. Sama Bang Oza. Yang mana nih? Kita 2 kali ngetek. Iya. Ya pokoknya 2 episode itu. 2 episode itu. Gua ngetek episode sama seorang Oza. Rangkuti. Itu nggak pernah kebayang dalam pikiran gua. Hidup itu nggak pernah gitu. Berarti lo lebih amazed ngobrol sama Oza dibanding sama Dharma Pongerkun. Loh, kenapa jadi framing begini? Giring ya ini kesana Vincent. Gue goreng lo. Enggak juga sih. Enggak juga ya? Iya, sama Pak Dharma juga memorable. Iya. Pasti dong. Tapi Oza lah paling memorable ya. Karena dia yang paling pertama, yang maksud gue gini. Oke, kita ceritain deh, ceritain Vincent. Dengan orang yang paling, maksud gue dengan orang terkenal, gitu kan, yang famous lah, yang bisa bilang out of our league lah, gitu. Orang pertama yang membuka pintu itu rasa-rasanya tuh kayak Oza gitu. Oza ya. Baru kan setelah itu baru mengikuti kan. Iya. Ada Pak Dharma, ada profesor, ada dokter, ada korban DPO. Iya. Tadi kok DPO, daftar pencarian orang apa nih? Iya bener, DPO. Bukan setan. Apa sih? TPPO. Iya, iya bangsa singkatan ini emang anjing, nggak apa-apa disingkat bangsa. Ya itulah. LKKPPN ya kan. KPP kan, KPPN. Oke Vincent, kita harus ceritain gimana kita bisa collab sama Oza. Dari awal nih. Kan karena ini kita boleh berbangga hati sedikit aja kita berbangga hati. Jadi teman-teman ngopi harus tahu bahwa kita di salah satu content creator di Noise yang bukan artis ya. Dengan penjualan dari banyak.
Oh iya, waktu itu diinfoin ya sama teman kita yang ada di Noise. Ya iya benar ada waktu kita itu dibantu waktu itu oleh rekan di Noise tuh Stella. Iya, Stella sama Theodora. Mereka bilang, kalian penjualannya bagus nih, kalian diundang ke kantornya Noise. Mainlah kita akhirnya ke sana, Bre. Ya. Akhirnya kita ikut acara kan waktu itu kan. As a quantity, Ren. Jadi yang dihitung tuh bukan cuman dari banyaknya diamond, tapi quantity penjualan episode. Yang dilihat tuh itu. Jadi penjualan per episodenya bukan dari banyaknya jumlah diamond karena waktu itu kita jualnya murah. Oke, Breath of Snake. Iya murah loh jualnya. Iya, sampai ada yang komen, "Bang, ceban apa berapa ya?" Sampai ada yang komen, Vincent. Dia bilang gini, "Bang, lo ngeremehin harta warisan nenek gua. Anjing. Lo jual cuma 3.000." Bang anjing lu. Siapa sih yang ngomong kayak gitu? Lupa. Ada yang komen itu. Jangan Joshua yang ngomong kayak gitu. Cuma namanya waktu itu pakai username apa gitu. Pakai username lain ya. Iya, sini mana? Bagi sini warisan nenek lo gitu kan. Invest lah ke konspirasi ngopi lah. Nah, habis itu kita diundang kan sama Noise kan. Iya. MC-nya Oza Rangkuti dan sama Apos gitu. Iya. Nah, FYI teman-teman ya, ternyata Oza itu amazed dengan rambutnya Vincent. Oh, itu komentar ini doang. Katanya gini, buat dijadiin joke sama dia. Rambut lo kayak Sasuke, bro. Wah, iya. Enggak, di panggung dia ngomong apa ya, ST12 apa gitu gue lupa. Kangen band ya. Iya, kangen bandnya Sasuke. Anjing ini mah imo Cilandak tahun berapa gitu kata dia gitu. Langsung ada back sound. Teng. Itu apaan ini? Itu lagu emo. Oh gitu. Oh iya. Semua. Iya. Padahal gue nggak nyeting rambut gue kayak gitu, emang begini. Emang gitu kan. itu style Vincent. Dan itu kan emang maksud gue, ya namanya stand up comedian kan ngelihat apa itu yang langsung dijadiin jokes gitu kan. Which is good, membantu dia. Membantu ya. Akhirnya kan setelah itu kita turun dari panggung, Oza ngomong kan. Mungkin karena itu. Memang karena itu Vincent. Dia sebenarnya mau nanya, Sen, gue pengen deh style rambutnya kayak lo gitu. Gimana ya? Gimana? Potong di mana lo? Iya. Akhirnya ngobrol lah dari situ kan. Minta foto dulu, crack, udah foto. Habis foto, lu pada ngetek podcast di mana kata si Oza kan. Bilang, ada tuh di Bekasi tuh di rumah Randy, gue bilang gitu. Oh gitu. Mau dong, gue ikutan dong. Bener lu ya, gue tunjuk Ren. Dan itu luar biasa ya. Gue tunjuk Ren. Bener lu ya, jangan ngomong doang. Iya bener, lu DM gue aja. Bener. Terus nggak lama gue DM balas sama dia. Itu dia ngajakin loh. Dia ngajakin teman-teman. Coba bayangin teman-teman, diajakin sama Oza Rangkuti. Huge respect ya untuk Bang Oza ya. Sehumble itu gila. Itu wah keren sih. Sebagai seorang manusia ya. Asli bener bre. Serius. Dan ketika lo DM, lo kontak, akhirnya dia bener kan. Dia ngeset jadwal. Dan beneran. Akhirnya kita take podcast pertama tuh. Iya. Gue lupa di mana tuh. Tori apa? Tori bro. Cilandak ya. Tori bro tuh. Cilandak. Ya meskipun pada saat itu audionya kurang proper ya. Iya. Itu kan. Karena ada serangan astral. Makanya gue sebenarnya gini bre. Gue kan sampai sekarang masih ngikutin podcast Kesel aja ya Bang Oza gitu kan. Ada di situ gue merasa tersindir sebagai temennya Bang Oza nih. Kenapa? Ada di situ orang yang ngatain Bang Oza kan. Oza ini dibenci bre di kalangan Gen Z. Iya. Di Twitter kan. Tapi ada satu orang yang ngatain dia gila menurut gue men. Dia dikatain gini, Teletubbies hitam. Anjing. Itu bilangnya di mana, di Twitter? Anjing, di Twitter itu gue bilang, bangsat ini Bion nih. Itu kok komentar terbion ya? Teletubbies. Di mana ada Teletubbies hitam, bro? Anjing, Teletubbies hitam. Bagus banget lagi, Bang. Anjir. Itu gue yakin Oza juga baca ketawa anjing. Lucu banget lagi anjing, Teletubbies hitam bangsat ada. Dan itu pun sampai di-share sama Oza, kata dia. Keren banget. Dari semua perkataan, ini yang paling menyakiti hati gue. Keren anjing Teletubbies hitam. Tapi ya sukses sih buat Bang Oza. Sukses. Menggoreng negara Indonesia ini ya. Sedemikian rupa ya. Ya keren banget sih. Anyway, dia tuh mau ada event. Event apa tuh? Jaksel Apokalips. Bukannya udah? Belum. Yang kemarin dia belum. Itu nggak jadi ternyata. Oh nggak jadi. Makanya buat teman-teman ngopi nih yang pada mau dengerin. Itu Andre Emeli berarti. Oh. Pada mau nonton wajib banget beli tiketnya. Gitu. Lu tanya gue dong, gue udah beli atau belum? Udah belum. Belum. Bagi ya Bang ya. Bagi. Bang Oza. Jangan, nanti gue beli lah. Enggak.
Jangan minta aja gratis sama Bang Oza. Ini emang kurang ajar nih satu anak nih. Lah kan temen bre, Iya. DM aja bang, bagi bang 2 buat kita kan gitu. Harga diskon lah kalau nggak. Ya harga diskon Iya. aja. Ntar kita potong ini, kita langsung DM ke Bang Oza. Bener. Jaksel Gitu. Apokalips ya buat teman Yes. ngopi. Wajib banget gua rasa pecah men. Ya. Karena di situ dia juga ngundang temennya tuh. Siapa? Sastra Silalai sama Apos. Wah kebayang Pecah, gak lo? pecah, Iya. pecah. Soalnya Pecah banget. intinya kalian harus beli. Kalau nggak beli kalian nggak boleh jadi teman ngopi. Mampus gak lo? Mampus gak lo ya? Iya. Harus beli tuh berarti tuh. Bener-bener. Oh, Bang Oza, dengar tuh. Berarti kan harus ada persenan buat kita. Anjing emang Iya, gue iya. ya. Nah itu kan dari lo Chan. Dari lo paling memorable berarti sama Oza gitu ya. Gue yang paling memorable itu setiap gue take podcast sama lu sih. Itu Chan. Anjing. Tai banget keluar kata-kata itu dari Randy kayak apaan sih dia orang anjing banget. Bangsat. Nah yang bener. Iya. Menurut satu aja. Salah satu ya. Kan tadi lu gituin gue juga. Gue Iya, juga bingung iya. milihnya Ren. Gue dilatasi waktu sih men. Oh. I mean like kayaknya dilatasi waktu itu. Itu yang karena gue tahu. Nih gue jawab. Iya. Di episode itu lah lu yang paling research. Maksud gue lu bener-bener yang literally research tuh di episode itu. Bukan sebenarnya. Masa? Sebenarnya bukan karena itu. Oh. Ya paling riset gue di quantum entanglement bro. Sampai pala gue sakit itu bro. Iya, awalnya kan Iya, udah. dilatasi waktu dulu. Gue cuma berpikir gini aja. Anjing, Randy Savisen keren juga ya bisa ngomongin fisika. Itu bre, itu gue rasanya. Anjing lo keren juga ya gitu. Anjing pas lu dengerin sendiri. Iya, ya, pas anjing. dengerin sendiri. Anjing nih 2 orang keren juga. Keren. Kok tai banget ya kita ngomong kayak gini ke diri sendiri tuh Iya. kayak anjing gitu ya. Enggak tapi maksudnya gini, ngomongin agama, ngomongin Enggak, setan-setanan ya udah gitu Iya, kita udah biasa. Enggak maksudnya kan kayak lu dengerin kita sendiri tuh kayak dengerin ini gua bukan sih. Iya benar. Ini gua sepinter ini anjing kayak gitu ya Ren ya. Iya. Tai juga ya kadang-kadang ya. Enggak kalian semua teman-teman ngopi yang denger kita terus bilang kita pinter. Enggak, kita mah bego aja gitu. Anjing. Bre, inget gak lo? Iya. Sampai ada anak SMA, gue lupa namanya siapa. Oh, Dia nge-DM kita di Instagram be, bahas perputaran bumi, bahas gravitasi. Sampai gue bilang Vincent, gue udah lupa nih. Lo jawab dah. iya, gue juga males sih Iya kan? jawabnya. Karena sebenarnya teman-teman kita nggak sepinter itu. enggak Kita memang pada saat itu kita meneliti kan research. pintar bre, pintar bohong. enggak. Canda. Besoknya kita lupa setelah udah banyak episode. Teman-teman, bayangin kalian nge-take episode satu episode 1 minggu. Gimana nggak lupa materi selanjutnya? Benar, Karena kan kita gini loh, kita kan mau menguasai materi itu semaksimal mungkin gitu. Benar. Jadi dalam 1 minggu 1 episode ya lupa lah episode sebelumnya kayak gitu. Bener. Paling enggak yang kita ingat tuh poin-poin pentingnya aja. Iya. Kalau udah masalah teknis mah udah lupa pasti. Paling enggak, gue ngerasa podcast kita itu bener-bener bermanfaat dan ada isinya bre. Anjing. Itu. Tai banget. Gue besok ngaku jadi nabi. Anjing bangsat emang Randy. Itu Ya, sih ya, kalau ya, dari ya. gue dilatasi waktu lah. Dilatasi waktu ya. Ah. Berarti lu nggak memorable lu sama Pak Dharma lu, mampus lu balikin lu. Sama Pak Dharma ya, yang paling memorable adalah di saat kita isi acara ya. Itu acara podcast talk show aja. Ternyata itu acara kampanye. Itu berkesan banget buat gue bro. Anjing itu gua yang berkesan buat. Itu acara gue yang buat lu. Iya. Iya, itu acara gue yang buat. Enak aja lu. Itu acara gue yang buat. Jadi Tapi diselundupin berarti ya. ya nggak apa-apa juga sih mau Nggak kampanye. apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Orang panggung punya dia Iya. gitu. Bener-bener. Hati-hati lu, Bre. Hati-hati Kalau lo. jadi gubernur abis lu. Iya, orang fans kita kan juga fansnya Pak Dharma. Iya. Itu. Tapi kita jujur kalau secara ideologi, gue suka dengan ideologi Pak Dharma. Iya. Pak Dharma itu adalah one of the best lah. Update sedikit tentang beliau. Waktu di KPU kan verifikasinya ditolak tuh. Jadi dari angka suaranya dari 800.000 yang masuk kan minimal itu 600 gue lupa. KPU tuh ngasih minimal suara itu 600 atau 700 gitu. Tapi yang terverifikasi cuma 600. Sisanya 200 suara tuh 200.000 suara itu nggak dianggap, nggak terverifikasi. Oh gitu? Iya, nah sekarang tuh lagi diajuin banding ke atasnya Bawaslu gitu. Oh. Nah dari Bawaslu sekarang udah ACC nih bahwa bisa nih. Gua kurang ngerti ya bahasa teknis ininya ya apa Iya. suara atau kayak gimana. Tapi yang jelas intinya kayak gitu.
Tapi nanti ujung-ujungnya verifikasinya finalnya akan dibalikin lagi ke KPU. Oh, akan dikembalikan lagi ke KPU ya. Iya, pas gue denger info itu sih gue langsung ngomong kayak gini sih dalam hati ya Ren ya. Gue gak ngucapin itu di depan umum ya. Cuma gue bilang gini, ini mah penjagalan suara. Gue bilang gitu. Penjagalan suara ya. Iya. Dalam hati. Benar-benar. Tapi kan ini gue umumin juga kan, tolol juga. Akhirnya masyarakat bisa mendengar suara hati Vincent. Iya. Itu suara hati ya teman-teman ya. Setidaknya masyarakat di universe-nya konspirasi ngopi. Ya, universe konspirasi ngopi aja. Iya. Ya penjagalan suara lah. Ya, tapi itulah. Doa kita untuk Pak Dharma lah ya. Iyalah. Sekalipun dukungan kita belum tentu ke Pak Dharma sih. Dukungan gue belum tentu ke Pak Dharma. Karena kayaknya ada banyak calon juga yang bagus, Bre. Oh iya. Kaisang. Waduh, Kaisang. Bagus. Iya, bagus. Iya, itu seperti Naruto menyerahkan jabatan ke Boruto Vincent. Oh, gitu ya. Iya. Itu namanya apa? Gak usah dijelasin. Itu aja, Boruto gitu ya. Itu keren. Gue malah pengen milih yang lain, adalah. Oh, ada lagi. Ada lagi. Ini siapa? Marcel Tangsel ya? Waduh. Menurut lu gitu kita bahas. Siap abangku. Itu menurut lu gimana? Iya. Seorang Marcel apa sih itu ini ya? Apa sih bupati? Atau bupati? Wakil wali kota Tangsel. Oh, wakil. Iya. Menurut lu gimana? Kalau dari sudut Oke, sebenarnya gue bukan masyarakat Tangsel ya. Tapi gue punya usaha di Tangsel. Jacobs, Bre, usaha konspirasi ngopi nih. Jacobs kan di Tangsel. Teman-teman. Gua sih mohon maaf ya, gue kurang setuju lagi Marcel. Ya karena satu, Marcel ya masa lalunya lah, dia pernah membeli video porno di OnlyFans, konten porno gitu kan. Dia pernah nganterin Jablay gitu kan. Maksudnya ya bukannya gue membahas masa lalu, tapi setidaknya ada banyak orang yang lebih capable loh. Tapi sayang aja tidak lebih terkenal. Iya. Gitu. Berarti kan kalau menurut banyak influencer juga mengatakan bahwa potensi dia untuk menang itu juga ditentukan dari popularitas. Jadi popularitas. Orang-orang tuh milih tuh karena mereka tahu aja nih orang gitu. Kayak misalnya gini deh, untuk Jawa Barat ya. Ketika kalian ngelihat ada komen di situ, kalian langsung coblos gitu. Benar. Tanpa bertanya-tanya lagi langsung gitu. Jadi maksud gue kita tuh sebagai rakyat Indonesia itu tuh juga masih bias gitu. Terlepas kebebasan suara ya untuk milih siapapun ya, tapi kapabilitas kita untuk milih tuh masih sampai di level dimana kita cuman kenal sama nih orang apa kagak, udah gitu doang. Bener. Sebatas itu gitu loh. Jadi kalaupun misalnya Marcel naik, potensi untuk dia menang tuh sangat-sangat banget. Tapi itu tidak menjawab pertanyaan lo sendiri. Apaan? Lo tanyakan balik dong ke diri lo sendiri. Menurut lo Marcel bagaimana, layak atau tidak? Nggak layak. Banyak yang lebih layak dari dia. Ya. Gini perbandingannya dari jutaan orang di Indonesia. Masa Marcel kan gitu. Kalau sebagai stand up comedian dia yang terbaik. Benar. Tapi ya sepolitician anjing lah. Sebagai bukan lagi politikus loh, sebagai wakil wali kota loh. Iya udah. Mimpin negara, Cok. Iya politikus yang orang yang berada di dalam sistem. Ya sekarang gue balikin gini aja, kenapa nggak gua anjing? Iya. Kenapa tidak Vincent? Kenapa nggak gua? Sekarang gitu aja. Mungkin lo harus jadi nabi di Tangsel. Ya kan gitu aja. Kan? Gitu loh. Kalau perbandingannya Marcel bisa menang, apalagi gua gitu aja kalau gua. Benar. Iya. Gitu. Ya tapi terlepas dari itu biarkanlah sistem demokrasi di Indonesia yang berjalan. Itu menuju kehancuran. Ya udahlah Ren. Ya udahlah ya. Hancur aja lah. Ya sudahlah ya. Ya itulah. Sampai di mana di titik gua sebagai podcaster tuh udah nggak lagi menggunakan bahasa idiom Los Santos dan Konoha tuh udah, gua nggak, udah beyond aja. Udah beyond sih. Udah males ngomong gua Ren. Udah beyond combat mungkin ya. Udah beyond combat. Iya. Kalah KJ sama Randi Pangalila ya. Besok pemilu tuh langsung tonjok-tonjokannya di dalam ring anjing. Gak usah pakai ini anjing, apa pemilu. Ya atau sekalian gitu lah main Smackdown di tempatnya Uus ya. Iya, gitu aja. Iya. Kayaknya lebih murah biayanya, lebih murah, lebih fair gitu kan, nontonin orang tinju-tinjuan, dia menang ya udah dia jadi presiden gitu aja. Ya kan? Daripada ribut begini begitu, banyak orang mati anjing di TPS. Iya, mending berantemnya di ring aja udahlah, gitu aja lah. Iya. Nah, kita lanjut Vincent ke konspirasi ngopi ya. Iya. Sampai saat kita berada di titik ini Vincent. Meskipun kita juga belum jadi apa-apa ya. Tapi apa sih yang lo rasain udah Vincent? Jadi nabi kita nanti. Nabi konspirasi. Apa yang lo rasain Vincent? Yang gua rasain? Jujur ya, yang gua rasain biasa aja sebenarnya. Biasa aja. Dan gue bersyukur dengan akan hal itu.
feeling akan rasa dimana lu ngerasa diri lu tuh bukan siapa-siapa, menurut gue itu adalah suatu privilege menurut gue, Ren. Dimana disitulah menurut gue orang akan terus berkembang menurut gue. Jadi ketika dia kakinya nyentuh tanah, ya dia akan terus berlari gitu loh. Kakinya nggak melayang kan kayak kuntilanak kan, kakinya melayang di atas itu ya maksudnya belum jadi apa-apa udah melayang kakinya gitu. Tapi gue nggak merasa diri gue siapa-siapa sih. Jadi ya gue akan terus memaksimalkan apa yang gue hasilkan, karya yang gue hasilkan gitu. Bener. Kan gini, bahasanya mungkin ada beberapa orang yang ngerasa, misalnya contoh ya, contoh kasus ngerasa gue udah jadi big star nih, udah famous nih, terus jadi dia nggak ngeluarin effort sedemikian rupa di dalam karyanya. Itu kan banyak yang kita lihat kan. Bener. Jadi dia cuma ngandelin privilege dari karena dia itu siapa gitu. Bukan apa yang dia sampaikan misalnya kayak gitu. Kayak gitu. Nah tapi gue nggak, makanya menurut gue itu privilege. Menurut gue sih kayak dengan gitu. menjadi biasa aja itu sebuah privilege ya. Kayak gitu. Bahkan kalau ini kita tarik ke dunia komedi misalnya, komedi itu kan butuh keresahan. Bener dong. Itu kan sebagai pemantiknya. Bener. Ignite-nya. Nah, banyak komedian-komedian itu lebih produktif dan lebih lucu jokesnya ketika mereka tuh lagi sulit, dalam kondisi masa sulit. Contoh ada beberapa kasus, beberapa komedian juga pernah nganalisa ini, ngomong hal ini dan langsung ngasih contoh kasus ya. Salah satunya kayak tadi Marcel pas lagi miskin lucu banget jokes-jokesnya. Bener. Dan Marcel sendiri juga ngomong pas dia lagi kondisi ekonomi dan kehidupannya tuh lagi di atas, susah. Dia nggak punya keresahan. Ada keresahannya tapi nggak selucu dulu ketika dia waktu lagi jadi miskin gitu. Dan itu menjadi lebih sulit ya berarti. Jadi lebih sulit untuk berkomedi kan kayak gitu. Karena kan sebenarnya kalau rumus komedi itu kan tragedi plus time sama dengan komedi. Benar. Sesimpel itu, menertawakan tragedi sebenarnya. Benar. Kayak gitu. Dan itu juga ada beberapa contoh kasus juga diterapkan ke Sule misalnya. Sule pas awal-awal berapi-api lucu, tapi makin kemarin enggak gitu. Hidupnya sudah enak, sudah hilang lucunya ya. Jadi memang somehow ada logical thinking yang ada di situ gitu lah. Misalnya rumus komedinya tuh ada faktor-faktor tersebut gitu. Gitu sih. I see. Iya. Kalau dari gue sama mungkin ya, gue merasa grateful lah, merasa bersyukur bahwa Randy dan Vincent bisa didengar gitu loh. Yang denger kita more than 100,000 people bro. Iya ya. Yang which is itu menurut gue nggak pernah nyangka bisa ada di titik itu gitu loh. Bisa ada di titik itu. Denger orang. Iya. Walaupun ribu gitu walaupun intensi awal kita adalah kita bukan pengen besar secara personal, secara Randy dan Vincent. No, kita nggak mau besar secara itu gitu loh. Kita mau buat suatu media yang namanya adalah Konspirasi Ngopi. Di situ siapapun yang berbicara didengarkan, gitu loh. Dan itu bukan hanya datang dari public figure ataupun dari kita berdua, bre. Kita selalu open, teman-teman yang mau collapse, yang mau segala macam didengar, ya udah. Lu tuangkan segala keresahan lu, segala kejujuran lu, you just become genuine lah. And akhirnya harus bayar habis itu. Iya. Ngomong bercanda kan. Boleh sih kalau. Boleh sih. Enggak bisa. Dan bisa berada di titik ini gitu ya. Waduh, privilege sih. Iyalah. Karena banyak orang bre yang mencoba memulai dan akhirnya mereka tidak jadi konsisten gitu kan, karena pendengarnya sedikit. Kita puji Tuhan, tapi kita tetap keep going on gitu loh. Jadi everything tuh universe ya, God tuh membuat semuanya menjadi terkoneksi bre. Tuhan itu membuat semuanya menjadi terkoneksi, yang dimana saat ini kita take podcast, kita didengar oleh orang gitu loh, keresahan kita didengerin oleh orang. Itu menurut gue privilege sih, gue bahagia bre. Yes, itu kuncinya. Jadi gue bahagia. One thing yang bikin apapun bidang lu ya, ketika lu ngelakuin itu dengan happy, bahagia, gue rasa hasilnya itu nggak akan menyanyiakan sih. Hasilnya itu akan maksimal ketika lu bahagia. Itu doang kuncinya. Karena kita happy Ren nge-take Konspirasi Ngopi ini. Benar-benar. Gitu. Dan salah satunya juga happiness itu datang juga dari dukungan teman-teman ngopi tentunya. Iya. Entah dari support dari komentar, benar, dari saweria, gitu kan, entah dari teman-teman beli merchandise gitu kan. Itu. Gue mau bacain DM deh, mungkin boleh silakan. Mungkin cuma sedikit ya yang gue bacain ya. Gue bacain DM terakhir aja lah. Ya. Ini salah satunya dari Geksri Dewi ya, Geksri Dwi Payani. Dia dari Instagram bre. Makasih Kak udah DM. Terima kasih udah DM ya. Dia bilang kayak gini, kan gue ngupload tuh di story IG, udah pada dengerin kita di Spotify belum? Dia jawab, sudah aku tonton semua episode Bray.
bikin lagi dong biar aku enjoy kerja. BTW aku kerja pasang eyelashes untuk bule dan itu spend about 2-3 jam. Dan aku kerjanya 10 jam. Banyak sih ada konten yang lain, tapi jokes kalian itu bikin aku seneng. Salam dari Bali. I see. Wah gila, menarik banget ya. Makasih banget Kak udah dengerin kita. Gue baca komen ini aja bre, seneng bre. Iya, gue kayak ngerasa happy kan. Ternyata obrolan kita bisa diterima loh, dengan positif ya diterimanya ya. Setidaknya kan gini Ren, setidaknya apa yang kita lakukan tuh ada impactnya. Udah itu aja. Benar. Sebatas itu. Ini satu lagi lah ya. Ya. Dari Fahleri Yuansi. Ini followers baru kita lah. Dia ngomong, Min sering-sering diupdate ya biar bisa denger sambil gawe. Wih men, dia sambil gawe, tekanan kehidupan menerpa dia gitu kan. Konspirasi ngopi jadi healing buat dia bro. Nah itu kan what a feeling gitu ya. Iya. Bisa membahagiakan orang lain itu kan, wow itu salah satu berkat sih buat gue. Salah satu berkat. Itu sih. Dan lagi juga ada beberapa temen ngopi yang ada di Noise. Sorry banget ya kalau gue lupa nama kalian ya. Tapi ada saat yang gue inget tuh komentarnya doang. Iya. Selalu menemani gue ketika nyetir. Selalu kayak gitu komentarnya, bener gak? Iya, ada komentar iya. itu di Noise. Kalian teman-teman boleh cek. Bener. Gue lupa, sorry teman ngopi itu nama lo siapa. Tapi keren sih lo. Lo dengerin kita pas lagi nyetir gitu kan. Bener. Semoga nggak nabrak aja sih. Tapi maksud gue ya setidaknya ada fungsinya gitu loh. Bener. Konspirasi ngopi. Dan karena konspirasi ngopi ini kita kenal banyak teman baru bre. Bener. Joshua Siotang. Yes, kita secara personal ya. Kita mau nyampein untuk teman-teman ngopi yang berada di Sekolah Tinggi Ilmu Cocok Sogi di ring 1 dari teman ngopi lah intinya. Ini secara khusus kita sebutin satu-satu ya teman-teman yang udah sangat dekat berkontribusi dengan kita, terus ketemu kita juga. Bener. Itu Joshua Siotang. Siapa lagi Ren? Meta Andrea, benar ini dia veteran sih. Wah, kakak ini adalah veteran. Dia dengerin kita dari Dilatasi Waktu katanya awal ya. Kayaknya dari awal ya, Ren. Dari awal ya. Sebelum Dilatasi Waktu itu udah veteran orang ini. Iya. Gitu. The biggest respect sih gua buat Kameta sih. Bener. The best sih. Ditunggu nanjak gunungnya Kameta. Nah tuh, dia demen tuh nanjak gunung tuh. Ayo tuh diajakin tuh naik gunung tuh. Awasnya ntar dihilangin. Terus kita lanjut ada Ko Arvid bre. Betul. Wah itu huge respect juga buat dia lah. Respect, thank you atas sepatunya ya. Udah ngasih kita berdua gitu kan. Bener. Keren sih Ko Arvid. Dan beberapa insight dia juga keren. Gua rasa analisa-analisanya juga keren. Terus siapa lagi ya? Bang Cahaya keren ya kan? Terus banyak lah yang ada di dalam ring 1 kita. Ya sebutin semua dong. Radika, terus untuk Sally sama Dandi ya kan, itu partner baik tuh ya. Mudah-mudahan segera untuk menjadi suami. Amin. Terus siapa lagi ya? Priscilla Jacobs. Thank you. Terus banyak banget Kak. Terus siapa lagi ya? Banyak banget deh teman-teman ngopi yang udah berkontribusi. Dan sorry kalau gue lupa. Iya, itu kan ring 1 kita. Ring 0 kita nih ada teman-teman masa kecil kita bre. Yes. Ada Bintang ya, dari 20th Century Boy. Ya kan? Shout out untuk Bintang, untuk Fajar yang pertama kali kita ngetek tuh. Yes, di warung kopi. Di warung kopi Bung Gip. Dan terus akhirnya sekarang beneran jadi warung kopi. Di warung kopi Jacobs. Anjing. Ada Dinyo. Ada Rian. Ya, shout out lah untuk mereka juga. Buat teman-teman kecil semua, wah luar biasa sih, what a grateful life ya. Teman-teman kayak kalian semua. Pokoknya gue happy banget. Happy banget ya. Happy sampai hari ini gue happy banget. Bre, last but not least nih. Apa tujuannya konspirasi ngopi bre? Apa yang pengen lo capai ke depannya di dalam konspirasi ngopi ini ya? Root utama gue ngebuat ini ya, balik lagi dari awal kita ngebuat ya, evangeling sih dengan semudah mungkin lewat podcast. Itu yang paling utama gitu ya. Yang kedua ya memberikan impact buat masyarakat. Yes. Itu sih gue nggak muluk-muluk. Iya. Pesan gue sama, jadi gue nggak ada pesan lain nih. Iya. Sebenarnya sama lah, tujuan kita tuh kita punya. Kenapa gue sama Vincent bisa tahan nih sampai 4 tahun gitu ya, 2 sampai 4 tahun? Karena we have the same purpose bre. Purpose kita tuh sama, dan gue pengen banget juga konspirasi ngopi ini menjadi wadah untuk teman-teman nih. Mungkin untuk teman-teman yang mau ngomong gitu ya, punya keresahan, mau ngobrol, mau nyampaikan sesuatu, don't hesitate untuk contact us gitu loh. Iya. Nanti kita kasih price di situ. Enggak bercanda. Iya, untuk brand baru kita kasih price. Bener, orang mah jangan.
jangan sedikit maksudnya. Ya gitu ya teman-teman. Iya. Gua mau nyampein beberapa, mungkin kita akan nyampein beberapa project-project kedepannya ya Ren. Oh iya, project yang kita ke depan. akan kita sampaikan dan akan kita lakukan buat konspirasi ngopi kedepannya nih. Mungkin nanti kita akan buat suatu program membership ya, yang ada di YouTube dulu. Soalnya kan kita coba ngetes membership. Apa sih namanya kalau di Instagram tuh subscription ya? Kayaknya belum eligible deh. Gua nggak tahu deh eligibility-nya tuh gimana, sistemnya gua nggak ngerti. Tapi kayaknya yang udah terbuka tuh di YouTube gitu kan, itu membership. Gua nggak tahu nanti sistemnya, ini baru akan kita rundingkan bersama ya Ren. Jadi nanti sistemnya tuh apakah nanti satu episode itu bakal jadi membership, lalu 3 episode itu akan free di Spotify atau di Noise gitu, itu bisa juga. Atau nanti dibuatin videonya per episode gitu. Jadi misalnya nih kita ngetek episode ini nih, ada videonya. Nah itu videonya kita membership gitu. Terus audionya tetap kalian bisa denger secara free. Benar. Untuk price membershipnya nanti akan kita umumin. Kita juga masih merundingkan ya, entah 2 juta apa 3 juta. Iya. Waduh, anjing banget itu 3 juta ya. Ya enggak lah, paling range-nya 10.000 sampai 30.000 ya mungkin. Iya. Kita masih belum tahu lah. Nanti kita akan umumin. Gue langsung ini apa namanya, membuat pertanyaan ya. Mungkin kalau teman ngopi nanya gitu, wah kenapa nih bang, kok pakai membership ya? Karena ngopi itu bayar, brother. Iya. Ngopi itu bayar. Ini jujur aja ya, kalau misalnya pertanyaannya kayak gitu ya, gue langsung jawab. Gue udah hampir maybe ya 7-8 bulan jadi full time podcaster. Full time podcaster. Iya, setidaknya pernah ya. Gue ada gawean ya, yang which is nggak terlalu jalan gitu kan. Ya gue full time podcaster. Kalau kalian bener-bener demen sama konspirasi ngopi dan sebagai teman ngopi ya support lah. Benar. Supaya ini brand dan podcast ini tuh bisa tetap eksis. Benar. Karena ada orang di balik itu yang benar. Yes, gitu loh. correct. Bener gak? Iya. Iyalah, gue mah nggak muluk-muluk lah. Gue podcaster, full time podcaster gitu. Sekarang kalau mau ngomong gratis, iya gratis. Hampir 90% dari episode konten kita gratis. Free. Iya. Terus kita ngarepin dari 10% dari episode kita itu ya kenapa enggak gitu. Benar. Teman-teman gitu. Ya setidaknya kalian bantu kontribusi untuk keberlangsungan hidup saya paling tidak gitu kan. Kalau Randy kan udah dapat usaha dari yang lain kan kayak gitu kan. Ini beneran ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kayak misalnya donate gitu ya, misalnya bantu-bantu kita support di Saweria tuh kebanyakan tuh sebenarnya yang gunain uangnya tuh kebanyakan ke gua. Karena gua benar-benar full time di sini. Bener gak? Iya. Nggak bohong kan gua? Nggak. Beneran kan? Iya gitu loh teman-teman ngopi. Jadi ya tolonglah pengertiannya, supportnya teman-teman gitu. Saling ini aja, saling membantu. Bener, lagian kan ada konten juga yang akan kalian dapatkan. Yes. Gitu loh. Jadi nggak semerta-merta ketika kalian eksklusif tuh nggak ada pembedanya. Ada pembedanya. Ada dong, jelas. Gitu. Yang namanya membership, yang namanya ring 1 itu pasti kan akan dapat exposure atau konten lebih dong. Benar. Iyalah di mana-mana sama kayak iya. gitu. Ya sama seperti OnlyFans mungkin ya. Iya. Kita bikin di OnlyFans. Bikin di OnlyFans anjing. Itu isi kontennya apa nih kalau OnlyFans kita ya? Iya, lu lagi buka baju mungkin. Anjing. Siapa yang mau lihat? Dia enggak. Siapa yang mau lihat itu pertanyaan saya. Apa ini Anunnaki telanjang lu? Terus selain itu Vincent, ya, another project? Itu project pertama lah ya. Kedua, merchandise baru. Ya. Merchandise baru dengan desain baru tentunya, yang kita udah siapin, yang tentunya bakal seru banget, bagus banget desainnya dan menarik ya buat teman-teman semua dan bisa paling tidak ngebantu nge-support kita lah. Kayak gitu. Spill dikit dong. Merchandise-nya seperti apa gitu loh, temanya sih tentang war kayak gitu. Ini spoiler aja ya. Kan maksudnya supaya kita nggak monoton ya kayak gitu-gitu cuman tulisan doang. Ya kita kasih desain gambar-gambar 3D yang bagus gitu di kaos gitu. Itu kayaknya lebih menarik sih. Nanti final design kalian bisa lihat nanti kalau misalnya udah jadi gitu. Pokoknya ini bakalan bagus banget sih teman ngopi. Kayak gitu dan gua nggak pengen buat yang biasa-biasa aja sih, maksudnya bukan cuman dari segi kaosnya doang, desainnya juga dan dari story behind it dong. Story behind it itu yang paling penting. Dan packagingnya juga Ren. Iya. Kita masih develop lah kayak gitu. Nanti lihat aja dan ayolah teman-teman belilah untuk menunjukkan support kalian terhadap konspirasi ngopi kayak gitu. Wah, what a great journey lah what a great journey yang udah kita laluin bre. Yes. Dan balik lagi kita akan tetap berkarya. Yes. Dan kita akan tetap bersyukur kita udah melalui ini semua. Semoga kedepannya konten-konten kita bisa lebih nggak jelas lagi.
Intinya yang penting happy sih. Happy. Kita happy, kalian happy gitu. Semua happy gitu. Ya, dengan Tapera itu kita jadi happy. Oh iya dong, jelas dong. Konspirasi ngopi. Seruput dulu IKN-nya.